Look, Edo is very helpful. Yes, he is. He is helpful and kind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Mr. Arsan YouTube channel. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 dengan buku bahasa Inggris yang kita pakai yaitu When English Rings a Bell. Dan masih tetap sama chapter 5, tema It's a Beautiful Day. Oke, pada kesempatan ini kita pembelajarannya itu part 3 ya, dan halaman yang kita pelajari adalah halaman 117 to 123. Oke, jika pada kesempatan yang lalu kita mempelajari quality of things, animals, so today we will learn to ask for and give information related to the quality of people. Nah, kali ini kita belajar meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kualitas orang. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kualitas, karakter, atau sifat seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Today we'll play the roles of the speakers in the picture. Seperti biasa, kita akan memainkan peran dari pembicara yang ada pada gambar. Nah, pertama, inilah yang akan kita lakukan ya. Here are what we will do. First, we listen carefully to our teacher read the conversations. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama terhadap guru kita membacakan percakapan. Second, we will repeat the conversations after our teacher sentence by sentence. Kedua, kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat per kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Terakhir ya, kemudian kita secara berkelompok memainkan peran dari pembicara yang ada di percakapan. Oke. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Okay, everyone, are you ready? Here we go. Nah, ini adalah contoh percakapan about the quality of people ya. This is the conversation between Lina and Benny that describes Edo's quality. Nah, ini adalah percakapan antara Lina dan Benny yang mendeskripsikan tentang kualitas Edo atau karakter dari Edo ya. Oke. Look at the following conversation that describes Edo's quality. Lina, look, Edo is very helpful. Artinya, lihat, Edo sangat suka membantu. Benny, yes, he is. He is helpful and kind. Ya, dia suka membantu dan baik hati. Nah, itulah adik-adik. So, pada percakapan ini, Edo's quality adalah helpful, suka membantu, and kind atau baik. Nah, jadi untuk menjelaskan quality seseorang, kita menggunakan adjective ya, atau kata sifat, seperti yang ada pada video ini. Oke. Kalian paham ya? Kita lanjut ke percakapan selanjutnya. Look at the following conversation that describes Lina's quality. Perhatikan percakapan berikut ini yang mendeskripsikan ya Lina's quality atau kualitas Lina. Oke, the conversation between Dayu and Udin. Percakapannya antara Dayu dan Udin. Dayu, look, Lina is very happy. Lihat, Lina merasa sangat senang. Udin, you are right. She never looks sad. Ya, kamu benar. Dia tidak pernah terlihat sedih. Nah, dari percakapan ini, Lina's quality yaitu happy, senang, and
never look sad atau tidak pernah terlihat sedih. Oke, everyone. Nah, dari percakapan tadi, how to describe people, animals, and things related to their quality. Nah, jadi bagaimana cara mendeskripsikan orang, hewan, atau benda-benda yang berkaitan dengan kualitas? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah strukturnya adalah subject plus to be, yaitu am, is, are plus adjective. Sedangkan yang kedua, kita bisa menggunakan subject plus look atau looks plus adjective. For example, subject I, maka kita menggunakan to be-nya adalah to be am, sedangkan adjektifnya adalah diligent. So, I am a diligent student, artinya saya adalah siswa yang rajin. Contoh yang selanjutnya, you are smart, subjeknya you, to be-nya are, adjektifnya smart. Okay, next, we are best friend, kita adalah teman terbaik. Okay, nah subjeknya adalah we, to be are, dan adjektif adalah best ya. Next, they are helpful and kind, mereka suka membantu dan baik hati. Nah, subjeknya adalah they, to be-nya are, adjective help and kind. She is great in painting, subjeknya adalah she, to be-nya adalah is, dan adjektifnya adalah great. Next, he is very handsome. Oke, subjeknya he, to be-nya is, dan adjektifnya adalah handsome. Next, it is a beautiful day. Nah, subjeknya it, to be is, dan adjektif adalah beautiful. Next, nah ini menggunakan subjek nama orang ya. Rudy, to be is, adjektifnya adalah clever. Nah, oke, adik-adik, jika subjeknya adalah nama orang dan orang tersebut sendiri atau tunggal, maka to be-nya adalah is. Next, Andin and Sina are close friend. Nah, Andin dan Sina adalah teman dekat. Nah, di sini subjeknya adalah dua orang, Andin dan Sina. Maka karena lebih dari satu subjek, maka menggunakan to be are. Okay, everyone, it's really easy. Yang kedua, yaitu subject plus look atau looks plus adjective. Nah, for example, perhatikan penjelasannya. Untuk strukturnya yaitu subject, yaitu subject I, you, we, they plus look plus adjective. Nah, for example, you look pale today, kamu terlihat pucat hari ini. Nah, jadi kualitas atau karakter daripada subjek you hari ini yaitu pucat ya. Nah, sekarang kita lihat subjeknya adalah you, kemudian look, kemudian adjektifnya adalah pale ya. Next, they look happy after winning the contest. Artinya mereka terlihat senang setelah memenangkan pertandingan atau perlombaan. Nah, di sini subjeknya adalah they, kemudian plus look plus adjective. Adjektifnya adalah happy ya. Nah, itulah tadi untuk subjek I, you, we, they menggunakan look ya. Oke, next explanation, penjelasan selanjutnya. Ada subjek she, he, it. Nah, kalau subjek she, it, look-nya itu disertakan s di akhir kata. Jadi looks plus adjective. For example, he looks so spirit. Nah, dia terlihat sangat bersemangat. Next, it looks good for you. Nah, itu terlihat baik untukmu. Jadi di sini subjeknya adalah it, kemudian looks, sedangkan adjektifnya adalah good. Ya, okay everyone. That's all the explanation about how to describe people, animals, and things related to the quality. Oke, jadi itulah tadi bagaimana cara mendeskripsikan orang berkaitan dengan kualitas mereka. Oke, next. Now please repeat after me. Sekarang ulangi setelah saya ya. Look, Edo is very helpful. Yes, he is. He is helpful and kind.
Look, Lena is very happy. You are right, she never looks sad. Well done everyone. Now we go to the next slide. Oke, di sini ada dua percakapan. Langsung saja diperhatikan. Pertama kita perhatikan situation one, ya, atau situasi pertama. Di sini ada percakapan antara Lisa dan Dayu. Oke, what they are talking about? Apa yang mereka perbincangkan? Let's have a look. Oke. Nah, Lisa, Dayu, do you have any pets? Dayu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Dayu menjawab, yes, I do. I have 2 cats. Ya, saya mempunyai 2 kucing. Kemudian Lisa, I love cats. What do they look like? Oke, Lisa bilang, saya suka kucing. Seperti apakah ciri-ciri mereka? Nah, oke. Kemudian Dayu menjawab, they are very little. Ya, mereka sangat kecil. They are babies. Mereka masih bayi. Very cute ones. Sangat lucu. They have gray fur. Mereka mempunyai bulu yang berwarna abu-abu. Big eyes. Mata yang besar. And each of them has a pink nose. Dan masing-masing dari mereka mempunyai hidung yang warna merah muda. Oke. Kemudian Lisa, wow, I can imagine how cute they are. Wow, saya bisa membayangkan betapa lucunya mereka ya. Oke, nah dari percakapan ini kita perhatikan di sini ada pertanyaan yang menanyakan ciri-ciri ya atau physical performance tentang hewan ya. Nah, bagaimana untuk menanyakan physical performance? Ada 2 cara menggunakan auxiliary verb do maupun auxiliary verb does. Nah di sini ada contohnya. What do they look like? Kita bisa menggunakan ini dan juga what does she look like? Kita juga bisa menggunakan yang ini ya. Nah, perbedaannya di mana? Untuk pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan penampilan fisik seseorang ya. Nah, kira-kira fisik daripada hewan yang ada di percakapan ini apa saja ya? Pertama adalah they are very little ya, mereka kecil. Kemudian they are babies, very cute. Nah, mereka masih kecil, sangat lucu. Kemudian they have gray fur and big eyes. Mereka mempunyai bulu abu-abu, mata besar. And they have a pink nose. Mereka mempunyai hidung yang pink ya, atau warna merah muda. Oke, everyone. Nah, sekarang saya mau menjelaskan perbedaan what do they look like dan juga what does she look like. Oke, nah sekarang penjelasannya adalah kita menggunakan auxiliary verb do apabila subjeknya I, you, we, they, dan juga plural name ya. Plural name ini maksudnya nama seseorang atau nama hewan atau nama benda yang lebih dari satu ya. Oke. Nah, perhatikan strukturnya what, do plus subject plus look like. For example ya, kita pakai contoh subjek we, yaitu what do we look like. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan we are, kemudian disertakan adjective. For example, we are kind. Nah, kita itu baik ya. Kemudian we are big. Nah, kita semua besar-besar gitu ya. Misalnya atau we are tall. Nah, kita semua tinggi-tinggi. Nah, gitu. Atau kita juga bisa menggunakan have ya. Jadi for example, we have long hair atau we have pointed nose. Nah, contoh yang kedua, what do they look like? Oke. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, di sini ada what does plus subject. Kita menggunakan does apabila subjeknya adalah she, he, it, dan juga single name. Single name ini yaitu untuk nama yang tunggal atau sendiri ya. For example, what does it look like? Nah, seperti apakah rupanya? Nah, gitu ya. Jadi, what does it look like itu menanyakan rupa atau fisik ya. Sedangkan untuk mendeskripsikan kita menjawab it is ya, karena subjeknya adalah it, maka subjeknya adalah is. Bisa juga kita menggunakan it has ya, it has. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau we dia pakai have, they pakai have.
sedangkan it itu pakai has. Oke. Next, what does Udin look like? Nah, seperti apakah rupanya Udin atau ciri-cirinya Udin, fisiknya Udin? Oke, maka kita menjawab he is atau he has. Oke. Now we continue to the situation 2. Sekarang kita lanjutkan kepada situasi kedua. Oke, di sini agak menarik. Nah, di sini ada perbedaan tentunya ya. Okay everyone, for more information, please pay attention to the following explanation. Oke, sekarang kita lanjut situasi yang kedua. Percakapan, conversation between Benny and Siti. Benny says, "Do you know Rani Maharani?" Nah, apakah kamu mengetahui Rani Maharani? Kemudian Siti says, "Yes, I do." Ya, saya tahu. Benny, "What is she like?" Seperti apakah dia? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah ciri-cirinya, kemudian karakternya, sifatnya, ya, fisiknya seperti apa. Oke, Siti menjawab, "She's very kind and polite." Dia sangat baik dan sopan. "She's clever too." Dia juga pintar. "She is very impressive." Dia sangat mengesankan, ya. Nah, sekarang penjelasan tentang percakapan di situation 2. Oke. Di sini ada pertanyaan what is she like, ya. Nah, apa sih fungsinya pertanyaan what is she like ini? Oke, penjelasannya adalah digunakan untuk menanyakan penampilan fisik, sifat maupun karakter seseorang. Kalau tadi what do they look like? Nah, what do atau what does hanya digunakan untuk menanyakan penampilan fisik, sedangkan what is, ya, di sini menggunakan to be, itu digunakan untuk menanyakan fisik, sifat maupun karakter. Nah, oke, perhatikan. Kira-kira apa saja sih fisik dan karakter daripada Rani Maharani? Oke, she is very kind. Nah, ternyata sifatnya itu baik and polite, ya, dan juga sopan. She's clever. Nah, dia itu pandai, and she's very impressive, dan juga dia sangat mengesankan. Oke, sekarang Mr. Arson mau menjelaskan untuk penggunaan subjek yang lain. Di sini pertanyaannya, subjeknya menggunakan subjek she. Nah, bagaimana dengan subjek-subjek yang lain? Sekarang Mr. Arson mau menjelaskan. Oke, pay attention ya. Bagaimana dengan subjek I? Maka pertanyaannya, what am I like? Oke. Untuk menjawab kita bisa menggunakan you are. Oke, bagaimana dengan subjek you? Maka what are you like? Ya. Kalau subjeknya we, maka what are we like? Oke, untuk menjawab we are bla 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 bla. Oke, next untuk subjeknya they, what are they like? Subjeknya she, what is she like? Subjeknya he, what is he like? Dan subjeknya it, maka what is it like? Nah, bagaimana dengan nama orang? Maka kita bisa menggunakan what is Udin like? Nah, di sini karena nama orang cuma satu, maka kita menggunakan is. Bagaimana kalau dua? Maka kita bisa menggunakan what are. Contohnya, what are Rani and Benny like? Nah, gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah Benny dan juga Rani. Okay everyone, I think it's really easy for you to understand about how to ask someone's quality, ya. Okay, as usual, before we end our lesson, I give you homework. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan, okay? Nah, what is the homework? Apa tugasnya? The homework is make one paragraph which describes the quality of people in your family. Nah, jadi tugasnya gampang. Tugasnya adalah membuat sebuah paragraf yang mendeskripsikan kualitas dari orang-orang yang ada di keluarga kamu. Okay everyone, I think that's all what I can share you for today. Thank you so much for your attention.